Di sini gue akan menjelaskan bagaimana cara bikin film dengan menggunakan handphone. Jumlah kasus terkonfirmasi positif COVID-19 masih terus bertambah. Pemerintah mengumumkan tambahan 1.942 kasus. Makin hari, korban virus ini terus bertambah. Bahkan teman-teman gue pun menjadi salah satunya. Entah kesadaran masyarakat sudah terkikis, atau nurani yang menjadi tipis, egois dan bersikap apatis. Tidak terjangkit bukan berarti kita kebal. Kesadaran dibangun dari dalam diri, karena kita hidup di dunia ini tidak sendiri. Film tadi kalian lihat itu full diambil menggunakan handphone ini. Ini adalah handphone Poco X3 NFC. Sebenarnya nggak masalah lo pakai handphone apa aja, tapi karena kebetulan gue punyanya ini Poco X3 NFC, jadi gue handphone pakai ini. Dan ternyata handphone ini punya banyak keunggulan untuk lo ngambil video. Dia ini punya 3 kamera teman-teman. Ada kamera wide, ultra wide, dan juga makro. Nah, 3 kamera ini berguna banget buat lo framing gambar di film yang pengen lo buat. Poco X3 NFC ini juga punya fungsi image stabilizer yang bagus banget ketika lo ambil syuting dengan movement yang cukup banyak. Contohnya di gambar kayak gini. Ini gambar smooth banget dan ini gue cuma ambil pakai handphone ini. Gue juga nggak nyangka ternyata handphonenya bagus juga gitu buat ngambil gambar. Dan bagaimana langkah-langkahnya untuk membuat film seperti ini? Ayo kita bahas bareng-bareng. Di video kali ini gue akan menjelaskan bagaimana cara membuat film dengan handphone. Pure teknisnya saja, tidak termasuk bagaimana membuat konsepnya. Oke, ketika kalian pemula dan ingin membuat film menggunakan handphone, gue sarankan kalian minimalnya punya tripod untuk membuat kamera kalian diam di tempat. Mengapa demikian? Gue nggak sarankan banget banyak movement pada film pertama kalian. Karena kenapa? Karena beberapa handphone nggak punya image stabilizer yang cukup bagus. Kecuali handphone kalian punya image stabilizer yang cukup bagus kayak Poco X3 NFC tadi. Karena gambarnya cukup shaky, terlihat sangat amatir teman-teman. Kecuali lu adalah orang yang berpengalaman di industri ini. Terkadang gambar yang shaky itu bisa jadi konsep dari film yang lu buat. Tapi kalau lu pemula dan lu coba-coba untuk membuat gambar yang shaky, kayaknya itu akan terlihat seperti pemula aja. Oke, kedua, hindarin dialog yang terlalu banyak teman-teman. Karena tangkapan suara di handphone tentu aja nggak bisa lebih bagus daripada sound device pada umumnya. Jadi gue saranin minimalkan dialog yang ada di dalam film. Contohnya di film gue tadi, gue hanya memakai dialog lewat voice over saja gitu. Karena gue nggak menyewa sound recordist lainnya. Dan kalau lu memaksakan pengen ngambil gambar lu sekaligus suara lu pakai handphone, percayalah sama gue nantinya bakal jelek-jelek juga. Karena gini teman-teman, percuma gambar lu bagus tapi suaranya jelek, tetap akan terlihat seperti amatir. Makanya disebut audio visual. Terkadang gambar jelek suara bagus itu masih bisa dibilang profesional. Tapi ketika suara jelek dan gambar bagus, itu tetap akan dibilang amatir teman-teman. Jadi itulah betapa pentingnya suara dalam film. Makanya ditekankan audio visual. Kemudian tidak disarankan banget nih buat lu pada yang hanya menggunakan handphone untuk mengambil banyak interior scene, apalagi night scene. Mengapa demikian? Karena kapan kamera handphone tentu aja nggak bisa mengambil gambar dengan keadaan minim cahaya teman-teman. Pada akhirnya ketika lu maksa syuting night scene ataupun interior scene, yang kebetulan night scene itu rumah lu keadaan gelap, percuma teman-teman, gambar lu bakal terlihat burik gitu, banyak noise di mana-mana, yang ada muka lu malah gelap banget, nggak ada gelap terangnya di sana yang membuat filmnya malah rasa seperti amatir banget. Gue sarankan kalau lu pengen maksa tetap begitu, ya lu sewa lampu aja gitu. Tapi pertanyaannya adalah, lu ngapain punya duit buat sewa lampu tapi syuting pakai handphone? Mendingan lu nyewa kamera aja, goblok. Kemudian setelah itu teman-teman atur pencahayaan dan juga framing di handphone kalian masing-masing. Nah gue nggak tahu ya di handphone yang lain kayak gimana, tapi di handphone Poco X3 NFC yang gue pakai ini nih bisa ngatur cahaya teman-teman. Ini bisa ngatur ISO, bisa ngatur diafragma juga, bahkan bisa mengatur shutter speed. 3 hal tadi gue sebutin adalah hal-hal yang digunakan untuk mengatur cahaya dalam kamera gitu teman-teman. Ini berfungsi banget sih.
Selain ngatur cahaya, ini handphone juga bisa ngatur FPS dan juga ngatur aspek rasio. FPS itu adalah frame per second teman-teman. Film itu kan sebenarnya adalah runtutan gambar yang dipadukan secara cepat sehingga menciptakan ilusi optik sehingga gambar terlihat seperti bergerak. 60 FPS berarti adalah 60 gambar per second, yang dimana gambar lu nanti bakal lebih padat ketika diedit nanti. Gunanya FPS makin banyak ini adalah ketika di slow motion. 60 FPS, 120 FPS ke atas ketika di slow motion tentu aja gambarnya nggak bakal patah-patah. Beda dengan FPS 24 yang still frame detik sih cuma 24 gambar yang ketika ditarik tentu aja bakal patah-patah. Ini handphone bisa 60 FPS, makanya oke banget ketika gue ambil gambar dan gue pengen slow mo gitu sih. Dan juga dia bisa ngatur aspek rasionya macam-macam, bisa ngaturnya 16:9 atau 2:35. Tapi gue syutingnya tetap 16:9 dan aspek rasionya gue atur di editing. Nah setelah itu teman-teman yang harus diperhatikan adalah komposisi. Apa itu komposisi? Simpelnya komposisi adalah penempatan objek pada gambar yang lu ambil teman-teman. Kenapa ini dipikirkan? Agar gambar lu terlihat cukup indah gitu. Biasanya ketika sedang mengkomposisi, para filmmaker menyebutnya dengan framing. Nah, bagaimana cara kita mengatur framing ini? Biasanya teman-teman mengikuti arahan garis yang disebut dengan rule of third. Guna rule of third ini memudahkan kita untuk mendapatkan posisi framing yang tepat pada gambar kita nanti tuh. Lalu setelah itu tempatkan objek teman-teman pada kamera sesuai dengan type of shot yang teman-teman butuhkan. Ada banyak banget type of shot teman-teman. Ada mulai high angle, ada low angle, ada medium shot, ada frog eye, ada eagle eye. Ada banyak banget type of shot. Itu bisa teman-teman cari sendiri. Simpelnya adalah type of shot ini mempengaruhi banget lo semua mau cerita di film lo ini kayak gimana. Nah kebetulan ketika lo syuting dengan handphone, lo nih punya banyak banget hal yang bisa lo lakuin yang gak usah dilakuin pakai kamera gede teman-teman. Contohnya, lo bisa ngambil gambar yang gak bisa diambil pakai kamera gede karena ukuran kameranya yang juga sangat berbeda jauh gitu. Contohnya kayak video satu ini. Setelah proses syuting selesai, kalian edit video kalian menggunakan aplikasi editingnya sudah ada. Gue nggak sarankan banget lu pada ngeditnya di handphone. Karena kenapa? Karena semua fitur editing di handphone itu nggak bakal terasa maksimal teman-teman. Ada batas-batasannya. Gue sarankan lu edit di aplikasi editing di komputer aja. Kayak Adobe Premiere, Final Cut Pro, Sony Vegas, apapun itu. Lu editnya di sana. Kenapa? Karena balik lagi tadi gue bilang, kalau lu edit di handphone bakal ada keterbatasan ruang di sana. Dan lu juga nggak leluasa ngeditnya. Tapi kalau lu pengen tetap ngedit di handphone, ya nggak apa-apa juga sih. Tapi tetap ngeditnya di laptop. Nggak apa-apa syuting di handphone, tapi ngedit tetap di laptop atau komputer. Oke, sekian Filmmaking Series kali ini. Sampai jumpa di Filmmaking Series episode selanjutnya. Sama gue Kenny, gue di cabut.